Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmidina syarafa amma ba'd. Marhaban ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan ta'lim kita yang biasanya ya di Senin sore, namun karena sesuatu maka kita tunda ya, yang tadinya Senin sore kita jadikan pekan ini, khusus pekan ini di hari Selasa ya. Tapi pada asalnya tetap Senin sore ya, kecuali kalau ada halangan dan diizinkan oleh panitia, kita pindahkan ke hari yang lain. Baik, kita lanjutkan masih tentang membahas mazhab-mazhab, di mana pada dua pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas berkaitan dengan mazhab yang ketiga, yaitu berkaitan dengan Imam Syafi'i dan mazhabnya. Ya, Imam Syafi'i dan mazhabnya. Baik, kita bacakan sekilas dari biografi dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Asy-Syafi'i, ya, adapun nama dan nasab beliau adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ini nama beliau, Muhammad ibn Idris. Di mana yaltaqi nasabuhu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdu Manaf. Ya, jadi nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakeknya, yaitu Abdu Manaf ya. Jadi Muhammad ibn Idris ya, Imam Syafi'i bertemu nasabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kakeknya, yaitu Abdu Manaf. Ya. Jadi dari 4 mazhab ya, satu-satunya imam yang nasab keturunannya ada pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Imam Syafi'i. Jadi istilahnya imam dari kalangan Ahlul Bait ya, Imam Syafi'i. Baik. Adapun kapan beliau lahir, ya beliau lahir di tahun 150 Hijriyah, di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah ya. Di tahun yang sama lahir Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i lahir di Gaza, di Palestina ya. Ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau lahir di Yaman. Namun mayoritas ahli sejarah mengatakan beliau lahir di Gaza. Ya, beliau lahir di Gaza. Dan beliau meninggal tahun 204 ya, 204 Hijriah di Mesir. Beliau juga melakukan banyak perjalanan dalam hidupnya, di mana awalnya beliau ya setelah lahir di Gaza, beliau dibawa ke Mekah dan belajar di sana, kemudian melanjutkan ke Madinah. Di Madinah sempat juga ke Yaman ya, kemudian setelah itu ke Baghdad, dan terakhir beliau di Mesir dan meninggal di sana ya. Jadi beliau meninggal tahun 204 dan lahir tahun 150, berarti
umurnya 54 tahun ya, 54 tahun. Ini sangat mudah. Bagaimana kualitas ibadah dan ketakwaan daripada Imam Syafi'i? Ya, sebagaimana imam-imam yang lainnya telah kita bahas bagaimana kualitas ibadah dan ketakwaan mereka. Adapun Imam Syafi'i di sini disebutkan qala Rabi' bin Sulaiman, ini salah satu murid dari Imam Syafi'i ya, Rabi' bin Sulaiman. Beliau mengatakan kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Adalah Imam Syafi'i menamatkan bacaan Al-Qur'an ya. Menamatkan bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu sebanyak berapa? Sebanyak 60 kali. Sebanyak 60 kali. Ya. Ramadan hanya 30 hari tapi beliau menamatkan 60 kali. Berarti beliau menamatkan 2 kali dalam sehari. Ya, kalau kita rata-ratakan 2 kali dalam sehari. Mungkin 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari. Ya. Baik. Belum lagi bacaan beliau kalau dalam sholat ya, karena di sini disebutkan bacaan secara umum, ya, bacaan secara umum. Kalau ditambah dengan bacaan dalam sholat ya mungkin lebih panjang lagi, lebih banyak lagi. Ya. Kemudian qala Husain Al-Karabisi, ini juga salah seorang murid beliau yang menukil mazhabnya yang mazhab al-qadim ya istilahnya, mazhab yang lama ya, karena ada 2, ada mazhab lama, ada mazhab baru. Ini salah satu ini adalah salah satu rekan daripada Imam Ahmad ya. Husain Al-Karabisi. Kata beliau, bittu ma'a asy-Syafi'i lailatan. Saya pernah bermalam dengan Imam Syafi'i satu malam. Fakana yusalli nahwa thuluthil lail. Beliau salat itu sepertiga malam. Fama ra'aituhu yazidu ala khamsina ayah. Ya, dan saya tidak melihatnya kecuali lebih daripada 50 ayat ya dalam salatnya. Fa idza aktsar, kalau beliau memang lebih, fami atau ayah, maka sampai 100 ayat ya beliau baca dalam salat malamnya. Kemudian dinukilkan juga dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, ini yang tadi ya, murid beliau Rabi' ada 2, ada Rabi' bin Sulaiman ya, Rabi' bin Sulaiman ini Al-Muradi ya. Kata beliau, kana Syafi'i qad jazza'a al-lail. Jadi Imam Syafi'i itu membagi malamnya. Fathuluthuhul awal yaktub. Sepertiga pertama itu beliau menulis, khusus menulis. Wathani, dan sepertiga yang kedua itu adalah yusalli. Beliau khususkan untuk sholat. Wathalith, adapun sepertiga akhir adalah yanam. Justru di situ dia gunakan untuk tidur. Jadi ini malam-malam daripada Imam Syafi'i beliau bagi menjadi 3 ya. Yang pertama sepertiga awalnya itu adalah menulis, belajar. Kemudian sepertiganya sepertiga yang kedua adalah untuk sholat, dan sepertiga akhir untuk tidur. Nah itu kualitas daripada ibadah dan ketakwaan daripada Imam Syafi'i yang disampaikan oleh murid-muridnya ya. Rabi' Sulaiman Al-Muradi dengan Rabi'
Ya, dengan Husain Al-Karabisi. Kemudian bagaimana keilmuan dan kecerdasan daripada Imam Syafi'i? Kita bisa lihat di sini kualitas keilmuan dan kecerdasan Imam Syafi'i. Pertama, hafizal Quran fis sabi'ah. Beliau menghafal Al-Quran itu di umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun itu sudah selesai hafalan Al-Qurannya. Ya, kalau usia kita sekarang mungkin sudah kelas 2 ya, kelas 2 SD itu sudah selesai hafalan Al-Qurannya. Ya. Kelas 1 atau kelas 2 ini? Ya, sekitar itu ya, kelas 1 atau kelas 2 SD. Atau kelas 1 mungkin. Kemudian wal muwatta fil ashirah, dan sudah hafal kitab al-muwatta, kitabnya Imam Malik, kitab hadisnya yang kita bahas pekan lalu. Ya. Yang disyarah oleh, yang dijelaskan oleh siapa namanya? Ibnu Abdul Bar ya, dalam kitabnya At-Tamhid dengan Al-Istidkar ya. Kitab yang mengumpul tentang hadis-hadis dan termasuk diantaranya adalah pendapat-pendapat Imam Malik ya. Dan beliau sudah hafal di umur 10 tahun ya. Jadi kalau kita mau matok 7 tahun ini adalah kelas 1 SD ya, maka itu sudah kelas 4 ya, sekitar kelas 4 itu sudah hafal kitab Muwatta ya, kitab Muwatta'nya Imam Malik, kitab hadis. Bukan hanya itu, wa ajazahu syekhuhu Muslim ibn Khalid Az-Zinji, ini gurunya, guru daripada Imam Syafi'i, Muslim bin Khalid Az-Zinji, ini guru beliau di Mekkah ya, ketika awal beliau belajar. Itu sudah diberikan rekomendasi dari gurunya Muslim bin Khalid Az-Zinji bil ifta, sudah diberikan rekomendasi untuk berfatwa ya. Jadi punya kursi khusus untuk berfatwa, tempat orang-orang bertanya, orang-orang mendatanginya, menanyakan perihal agama mereka ya. Dan umur beliau ketika itu berapa? Wa huwa fil khamisati asyarah. Umurnya masih berapa? Masih 15 tahun ya. Masih 15 tahun. Ini lebih ajaib lagi ya kalau kita lihat, karena Imam Malik yang lalu kita lihat Imam Malik itu beliau umurnya 21 tahun ya. Umurnya 21 tahun. Beliau kemudian dipercayakan oleh 70, paling kurang ya 70 ulama untuk bisa berfatwa ya, di majelis khusus untuk berfatwa. Umurnya 21 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i di sini itu 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun ini kalau umur sekarang sekolahnya kelas berapa kira-kira? SMP ya. SMP. Ya. Ya, kelas 3 SMP. Sekarang kelas 9 istilahnya. Ya. Itu umur segitu Imam Syafi'i sudah punya kursi khusus berfatwa. Ya. Kalau dibandingkan dengan kita ya, di mana kita umur segini ya, umur 15 tahun ya, kita di mana? Baik. Kemudian Ibnu Uyainah mengatakan, ini salah seorang guru juga daripada Imam Syafi'i di Mekah ya. Mengatakan, memberikan persaksian atas Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i afdal ahli zamani. Imam Syafi'i itu adalah yang paling afdal, yang paling unggul dari ahli zamanihi, semua orang di zamannya ya. Jadi kalau dilihat semua orang, dibandingkan semua orang di zamannya Imam Syafi'i, maka ya Imam Syafi'i lah yang paling unggul
Ini bukan persaksian siapa-siapa, ini adalah persaksian gurunya sendiri, Ibnu Uyainah, ya, di Mekah. Nah, kemudian Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini sebetulnya tidak bisa dikatakan murid murni daripada Imam Syafi'i, karena di beberapa hal ya Imam Syafi'i juga mengambil pelajaran dari Imam Ahmad, khususnya berkaitan dengan menentukan hadis-hadis sahih tidaknya satu hadis. Ya, walaupun Imam Syafi'i lebih paham terhadap fikih daripada hadis, lebih paham maksud daripada hadis, ya Imam Ahmad banyak belajar darinya dari masalah itu. Namun Imam Syafi'i sendiri banyak belajar dari Imam Ahmad menentukan ya mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang lemah. Nah, apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan ma ahadun massa mahbarah, ya, wala kalaman, ya, tidaklah seorang itu yang menyentuh pena, ya, illa wali Syafi'i fi unuqihi minnah, kecuali Imam Syafi'i punya jasa di pundak mereka. Ya, jadi kita sekarang ini semua, ya, kita yang mengenal namanya ilmu, Imam Syafi'i punya jasa. Kita kita tidak bisa membalas jasa-jasa daripada Imam Syafi'i, ya. Itu kata Imam Ahmad. Jadi semua orang yang namanya orang yang belajar ilmu agama, ya, itu punya Imam Syafi'i punya jasa kepada mereka. Dan kalau kita lihat perkataan ini sama yang diucapkan dengan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah memuji Abu Hanifah seperti ini, ya. Nah, dan sekarang pujian itu didapatkan juga oleh Imam Syafi'i dari lisannya siapa? Lisannya Imam Ahmad. Nah, ini sekilas daripada gambaran kehidupan Imam Syafi'i, bagaimana kualitas ibadah dan ketakwaannya, begitu juga ilmu dan kecerdasannya, ya. Baik, sekarang kita pindah bagaimana mazhab Imam Syafi'i. Baik, adapun mazhabnya Imam Syafi'i sama dengan yang lainnya, ya, terbagi menjadi 3. Ya, kalau di sini terbagi malah menjadi 4, ya, 4 fase. Di mana fase yang pertama ada namanya daurut ta'sis, fase tumbuhnya suatu mazhab, ya, atau dibangunnya mazhab itu, munculnya mazhab itu. Tentunya munculnya mazhab Syafi'i itu dimulai dari Imam Syafi'i sendiri, ya, Imam Syafi'i, di mana beliau awalnya belajar di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, kemudian dari Madinah sempat, ya, juga ke Yaman. Di Yaman beliau ditugaskan untuk menjadi ada tugas di Yaman, ya, kemudian terjadi sedikit permasalahan di sana. Akhirnya beliau dibawa ke Baghdad, ya, dan di Baghdad, ya, beliau bertemu dengan murid daripada Abu Hanifah, ya, bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, di sanalah beliau mempelajari mazhab daripada Abu Hanifah melalui muridnya. Jadi Imam Syafi'i memang tidak ketemu dengan Abu Hanifah, ya, tapi ketemu dengan muridnya. Maka semua, dan di sanalah di Irak, ya, di Baghdad, beliau memulai mazhabnya. Dan mazhabnya itu yang disebut sebagai mazhab qadim, mazhab yang lama. Ya, kemudian setelah itu beliau pindah ke Mesir, dan di Mesir ada beberapa permasalahan-permasalahan dari mazhab yang lama, kemudian beliau mengubah pendapatnya. Ya, tidak semuanya, ada beberapa saja. Nah, kemudian apa yang
tetap di Mesir, ya, mazhab beliau yang baru di Mesir, maka itulah disebut sebagai mazhab al-jadid. Dan itulah yang mazhab yang resmi dalam mazhab Syafi'i, mazhab jadid ini, mazhab yang baru ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Namun beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di mazhab al-qadim ya tetap dipakai. Ya. Jadi tidak semua juga berubah dari mazhab qadim berubah total menjadi mazhab jadid, tidak. Hanya sebagian permasalahan, dan bahkan ulama Syafi'iyah sendiri menentukan bahwa sebagian permasalahan yang masih ada di mazhab yang qadim itu yang masih relevan, yang masih sah untuk ditetapkan menjadi mazhab. Dan uniknya Imam Syafi'i ini beliau satu-satunya imam dari 4 mazhab yang menulis fikihnya. Ya. Kalau Abu Hanifah itu kan dikumpulkan oleh murid-muridnya. Begitu juga dengan Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i itu salah satunya imam yang menulis fikihnya. Beliau tulis dalam kitab yang berjudul Kitab Al-Um. Ya. Kitab Al-Um. Ya, jadi kalau dengar Kitab Al-Um ini itu adalah kitab Imam Syafi'i. Ya, kitab induk. Ya. Nah, di situ beliau tulis fikihnya secara langsung. Ya, walaupun di dalamnya kaya dengan riwayat-riwayat juga, tapi beliau juga menyampaikan fikihnya, ya, beserta dengan dalilnya. Begitu juga Imam Syafi'i yang menulis usulnya, usul fikihnya, metodenya dalam berijtihad dalam kitabnya Ar-Risalah. Ya, jadi satu-satunya imam 4 mazhab yang menulis fikih dan usulnya sendiri adalah Imam Syafi'i. Nah, ini salah satu kelebihan daripada atau keistimewaan dari mazhab Syafi'i, bahwa imam mereka, Imam Syafi'i, menulis kitabnya, kitab fikihnya dan usul fikihnya secara khusus. Ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa kitab Al-Um tetap ditulis oleh murid-muridnya, tapi yang masyhur bahwa itu tulisan Imam Syafi'i sendiri. Baik. Kemudian di antara muridnya yang aktif adalah Al-Buwaiti. Al-Buwaiti ini kemudian meringkas kitab Al-Um. Itu diringkas oleh Al-Buwaiti dan menjadi kitab Al-Mukhtasar. Jadi ada kitab Al-Mukhtasar, Mukhtasar Al-Buwaiti. Itu mukhtasar atau ringkasan dari kitab Al-Um. Kemudian ada juga murid beliau adalah Rabi' Sulaiman Al-Muradi yang tadi kita sebutkan, yang memuji Imam Syafi'i. Kemudian ada juga Al-Muzani. Al-Muzani beliau juga yang meringkas kitab Al-Um. Jadi dua dari murid Imam Syafi'i yang meringkas kitab Al-Um, ada Al-Buwaiti dan ada Al-Muzani. Dan yang paling terkenal, ringkasan yang paling terkenal adalah ringkasan Al-Muzani. Ya, Al-Muzani ini yang pernah saya ceritakan, paman daripada Al-Imam At-Tahawi, ya, yang menjadi penyebab Imam Tahawi pindah mazhab ke mazhab Hanafi, ya. Yang awalnya beliau adalah bermazhab Syafi'i, tapi karena ada ketersinggungan dari dari pamannya ini, dari Al-Muzani, akhirnya beliau pindah mazhab ke mazhab Hanafi dan menjadi imam dalam mazhab Hanafi. Ya. Nah itu dengan meninggalnya Imam Al-Muzani, ya, akhirnya fase yang pertama dari mazhab Syafi'i ini ya berakhir, yaitu Daurut Ta'sis, fase munculnya mazhab Syafi'i. Nah, di sini maka inilah menjadi pondasi mazhab Syafi'i. Setelah itu kemudian masuk pada Daurun Nusyu' wa al-Intishar, fase berkembangnya mazhab dan tersebarnya mazhab Syafi'i oleh ulama-ulama di fase ini, ya. Misalnya ada Ibnu Suraij, ya, Ibnu Suraij yang meriwayatkan juga fikih Imam Syafi'i. Kemudian ada Al-Qaffal,
Ya, Al-Qaffal punya 2 kitab, ada apa namanya? Al-Kabir, ya. Ini Qaffal ada 2 ya, ada Al-Kabir Syashi, ada Al-Marwazi. Ya. Al-Kabir dengan As-Saghir. Dan inilah yang apa namanya dikenal dengan Thariqatu Al-Khurasaniyin. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 2 tariqah, ada 2 model penulisan kitab-kitab mazhab. Ya, ada metode Khurasaniyin, ada tariqah Al-Iraqiyin. Ada yang bagus dalam susunannya dan ada yang lebih tepat penentuan mazhabnya. Ya. Adapun tariqah Al-Iraqiyin ini di antara tokohnya adalah Al-Isfirayini. Al-Isfirayini. Ya, Abu Ishaq Al-Isfirayini yang menjadi tokoh dalam kitab tariqat Al-Iraqiyin. Ya. Di antara ulama mazhab yang terkenal juga di fase yang kedua ini adalah Al-Mawardi. Beliau punya kitab Al-Hawi. Al-Hawi Al-Kabir, ya. Ini tulisan oleh Al-Mawardi. Al-Hawi ini kitab fikih Syafi'i yang juga memuat mazhab-mazhab yang lain. Ya. Kemudian ada Imamul Haramain, ya, Al-Juwaini dengan kitabnya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab ini berangkat dari ini, ya, Mukhtasar Al-Muzani. Jadi Mukhtasar Al-Muzani ini kemudian dijelaskan, disyarah oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, akhirnya menjadi kitab Nihayatul Matlab. Menjadi berjilid-jilid tebal, ya. Kemudian ada juga Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab. Ya, Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab. Dan kitab Al-Muhadzab ini yang akan menjadi kitab yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi, ya. Nah. Sebenarnya kitab-kitab ini, ya, misalnya Al-Muhadzab ini juga berasal dari kitab Al-Muzani, ya. Kitab Al-Muzani, di mana sebelumnya kitab Al-Muzani ini, Mukhtasar Al-Muzani itu diberikan catatan, ya, oleh Abu Thayyib At-Tabari, ya, Abu Thayyib At-Tabari, dan kemudian diringkas oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi ini menjadi kitab Al-Muhadzab. Ya, kalau tadi Nihayatul Matlab ini memang penjelasan daripada Mukhtasar Al-Muzani. Ya, kalau Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi, ini juga asalnya dari sini, Mukhtasar Al-Muzani. Ya. Kemudian muncul juga Al-Ghazali, Al-Imamul Ghazali. Kalau Imamul Ghazali, beliau itu berangkat dari kitab Nihayatul Matlab ini. Jadi Imamul Haramain Al-Juwaini punya kitab Nihayatul Matlab, ini adalah penjelasan dari kitab Mukhtasar Al-Muzani. Maka datang Imam Ghazali dengan kitabnya, sebenarnya sebelum Al-Wasit ini Imam Ghazali punya kitab Al-Basit, ya, Al-Basit. Beliau meringkas Nihayatul Matlab dalam kitabnya Al-Basit. Kemudian Al-Basit kemudian diringkas menjadi Al-Wasit. Inilah ringkasan daripada Al-Basit yang diberikan judul dengan Al-Wasit. Kemudian Al-Wasit ini diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz. Jadi Imam Ghazali punya 3 kitab yang berkaitan dengan Nihayatul Matlab ini. Ada Al-Basit, ada Al-Wasit, dan ada Al-Wajiz. Ya, tapi Imam Ghazali punya ringkasan langsung daripada Mukhtasar Al-Muzani, kitabnya yang lain, ya, namanya kitab Al-Khulasa. Jadi Al-Mukhtasar Muzani diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi kitab Al-Khulasa.
Adapun 3 kitab Al-Basit, Al-Wasit dan Al-Wajiz itu adalah ringkasan dari turunan dari ini Nihayatul Matlab. Nah, sampai di sini fase kedua daripada mazhab Syafi'i, ya. Di mana dikembangkanlah mazhab itu dan disebarkan oleh imam-imam ini. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk pada fase At-Tahrir, di mana mazhab ini benar-benar diseleksi, ya, diseleksi oleh para imam, ya. Jika terjadi perbedaan pendapat di fase yang kedua ini, kemudian diputuskan oleh ulama di fase yang ketiga ini. Di sini ada Ar-Rafi'i, ya, dengan kitabnya Al-Muharrar, ya. Dan ada juga An-Nawawi dan kitabnya Minhajut Talibin. Sebenarnya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi punya kitab yang lain dari kitab-kitab yang disebutkan di sini. Misalnya Ar-Rafi'i, beliau punya kitab Fathul Aziz, ya, atau ya, Fathul Aziz. Kitab Fathul Aziz ini adalah turunan dari kitab Al-Wajiz karya Imam Ghazali tadi. Jadi Imam Ghazali yang meringkas kitab Nihayatul Matlab di ketiga kitabnya, yang paling ringkas ada Al-Wajiz. Kemudian dijelaskan oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini menjelaskan kitab Al-Wajiz itu menjadi menjadi Fathul Aziz, ya. Ya. Kemudian Fathul Aziz ini yang kemudian diringkas oleh Imam Nawawi. Diringkas oleh Imam Nawawi menjadi kitab Raudatul Talibin. Ya. Jadi Imam Nawawi banyak meringkas kitab Ar-Rafi'i. Low power. Low power. Low power. Kan ada yang Low power. Low power. Low power. Low ada power. Low power. logat ya. Low power. Low power. Low power. Low power. Afwan, ada ribut ya? Suara ribut tentu mendengar. Soalnya saya lagi mencas ini. Ya Ustaz, ada agak kayak kresek-kresek. Ada ya? Ada kresek-kresek. Ada, tunggu saya ambilkan charger. Afwan. Baik, kita lanjutkan. Terakhir ya, setelah Daurut Tahrir, fase penyeleksian dalam mazhab, yang mana ditentukan pendapat yang kuat, yang resmi dikatakan sebagai mazhab Syafi'i, yang dilakukan oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Kemudian datang fase yang keempat adalah Daurut Tahrir Ats-Tsani lil mazhab. Jadi mazhab Syafi'i itu terjadi dua kali tahrir, dua kali penyeleksian. Yang pertama oleh Imam Rafi'i dan Nawawi, ya. Maka kalau disepakati, ada pendapat yang disepakati oleh Rafi'i dan Nawawi, maka itulah mazhab Syafi'i. Itulah yang resmi dikatakan mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada yang mereka berdua berbeda pendapat, maka pendapat Imam Nawawi didahulukan daripada pendapat Rafi'i. Ya. Kemudian dari pendapat-pendapat Imam Nawawi, karena Imam Nawawi kadang pendapatnya dari berbagai bukunya, ya, ada beberapa pendapat, ya. Jadi Imam Nawawi kadang kita temukan pendapat-pendapatnya berbeda antara satu dengan yang lain, karena beliau punya beberapa kitab.
Maka siapa yang berhak untuk menentukan pendapat Imam Nawawi, dari beberapa pendapat Imam Nawawi, mana yang resmi dikatakan sebagai mazhab Syafi'i? Maka disinilah peran daripada ulama di fase yang keempat ini. Maka di situ ada Ibnu Hajar Al-Haytami dengan ada Ar-Ramli. Ya. Nah, dua ulama inilah yang datang kemudian menjelaskan kitab Al-Imam Nawawi, kitab Minhajut Talibin ini. Kemudian dijelaskan oleh dua ulama ini, ya Ibnu Hajar Al-Haytami menulis kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, penjelasan daripada Minhajut Talibin ini. Kemudian datang setelahnya lagi adalah Ar-Ramli, dengan kitabnya Nihayatu Al-Muhtaj. Dan dua ulama ini sama-sama menjelaskan kitab Minhaj. Dan kadang ya dua ulama ini juga berbeda pendapat ya antara satu dengan yang lainnya. Maka ulama-ulama yang ada di Yaman, ulama-ulama yang ada di Mekah dan di Madinah, begitu juga dengan yang ada di Syam, itu lebih condong pada pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian ulama yang ada di Mesir ya itu lebih condong pada pendapat Imam Ar-Ramli. Nah, kemudian Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj ini mendapatkan dilanjutkan lagi oleh ulama-ulama yang lain. Ada yang menuliskan penjelasan-penjelasan lagi atas apa yang dijelaskan ya. Jadi penjelasan di atas penjelasan. Ya, kalau penjelasan atas matan itu namanya syarah. Kemudian penjelasan atas penjelasan itu namanya hasyiah. Ya, hasyiah oleh ulama atas syarah daripada Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ar-Ramli ini. Ya. Terus dilanjutkan. Jadi mazhab ini terus mengalami perkembangan, permasalahan-permasalahan yang masih sifatnya umum itu kemudian benar-benar diteliti, kemudian di permasalahan-permasalahan itu terus dibahas secara detail ya. Baik itu lafadz umumnya ya, baik itu lafadz mujmalnya ya, itu terus mengalami perkembangan. Nah, inilah tugas daripada ulama-ulama dalam mazhab itu ya, dari abad ke abad. Nah, nah ini secara ringkas dari mazhab Syafi'i mengalami terus perkembangan dan berakhir di tangan ya ulama ini Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ar-Ramli. Nah, baik ya, jadi ibarat suatu barang ya terus ditempa dan akhirnya menjadi barang yang berkualitas ya, yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ya, walaupun mungkin di zaman Imam Syafi'i itu masih sifatnya sangat ringkas, kemudian terus ditempa, terus dikembangkan oleh ulama-ulama mazhab, dan sampai hari ini ya kita bisa menggunakan produk daripada ulama-ulama Syafi'iyah ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di era kontemporer seperti ini. Ya, jadi fikih mazhab ini tidak basi ya, bukan produk yang sifatnya kadaluarsa, tidak. Ya. Dalam hal-hal yang sifatnya kontemporer, nawazil, itu kita tetap bisa merujuk pada fikih-fikih klasik yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kita tidak bisa membuang fikih klasik ini secara begitu saja ya, kemudian kita datang dengan produk kita sendiri, dengan akal pikiran kita sendiri ya, tanpa berangkat daripada fikih-fikih klasik ini. Ya, karena fikih klasik ini adalah ibarat warisan daripada ulama-ulama yang sudah sampai pada derajat mujtahid ya. Baik itu yang sampai pada derajat mujtahid mazhab ya, misalnya yang ada di generasi akhir ya, atau mujtahid dalam mazhab ya, mujtahid tarjih ya dalam mazhab, dan ada juga mujtahid mutlak ya, yaitu Imam Syafi'i sendiri. Jadi semua ulama yang datang setelah Imam Syafi'i mungkin dalam masalah fikihnya kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Tapi mereka belum bisa keluar dari metode yang telah diwariskan oleh Imam Syafi'i sendiri. Ya, jadi mereka berijtihad masih menggunakan metode Imam Syafi'i. Nah,
Baik, sekiranya cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan terakhir kita akan bahas insyaallah pekan yang akan datang berkaitan dengan mazhab Imam Ahmad dan mazhabnya. Ya, Imam Ahmad dan mazhabnya. Ya, kemudian setelah itu mungkin kita masuk dalam pembahasan fikih, ya. Membahas kitab yang ringkas dalam mazhab Syafi'i yaitu Safinatun Najah. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Nah, kepada ikhwan dan akhwat kami persilakan. Betul? Ada pertanyaan? Dari akhwat? Suaranya jadi kecil ya? Ya kan apanya ini? Sound cardnya lowbat. Alhamdulillah tidak aja Ustaz. Tidak ya? Jelas Ustaz. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya kapan ini kita belajar fikihnya. Insyaallah dalam waktu dekat. Saya hanya mau menjelaskan permasalahan ini dulu karena ini sangat penting, ya, ini sangat penting. Jangan sampai nanti kita belajar fikih kemudian bertanya, ya, kenapa belajar fikih mazhab. Nah, inilah jawabannya. Jadi di dalam beberapa kali pertemuan ini inilah jawaban dari pertanyaan mazhab itu dari mana, kenapa kita belajar mazhab dan seterusnya. Nah, jadi kita tuntaskan memang permasalahan mazhab ini. Ketika sudah tuntas, ya, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan tentang mazhab, barulah kita belajar mazhab dengan tenang, ya. Silakan, tidak ada? Baik, nampaknya tidak ada. Saya cukupkan saja kalau begitu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz.